Pemirsa kesenian Bali beragam jenisnya, salah satunya seni gerong. Olah vokal ini kerap dijadikan pemanis dalam sebuah garapan seni. Adalah Ninyo Manik Swasti SN, penata seni gerong yang namanya tak asing lagi di kalangan pecinta seni. Selain dikenal sebagai dalang wanita, Nik Swasti juga pelantun gerong yang bervokal merdu. Seniman yang sehari-harinya pegawai laboratorium prodi pedalangan isi dan pasar ini tertarik seni suara bermula dari kebiasaannya mendengar ibunya menembangkan pupu sinom menjelang tidur. Dari situ ia ingin belajar olah vokal dan kini dikenal memiliki talenta di bidang seni gerong. Bahkan pada usia sekolah dasar, Nik Swasti juga didorong belajar memainkan wayang oleh kakaknya yang dalang wayang kulit. Sebab kakaknya ingin punya adik menjadi dalang wanita. Maka ketika lulus SMP, Nik Swasti yang bercita-cita jadi guru kemudian melanjutkan pendidikan seni di SMKI jurusan Karawitan Pedalangan setelah sempat mengenyam pendidikan selama 2 minggu di Semea. Tak hanya mendalami seni pedalangan, Nik Swasti juga sempat berguru pada maestro seni untuk belajar seni arja. Dalam kesenian drama tari arja, Nik Swasti biasanya memerankan mantri buduh. Tak cukup sampai di situ, Nik Swasti juga belajar bermain drama gong. Dalam kesenian ini, ia pernah memerankan penyeroan dan mendukuh. Lulus SMKI, Nik Swasti melanjutkan pendidikan seni pedalangan di STSI atau sekarang ISI Denpasar. Nik Swasti juga sempat bergabung menjadi pelantun gerong pada wayang cemblong dan menjadi penyiar di Radio Genta. Dari sejumlah seni yang dikuasai, nama Nik Swasti sepertinya lebih identik pada seni gerong. Penguasaannya pada seni gerong boleh dibilang sudah cukup maksimal. Capaian ini diraih tak lepas dari binaan sang guru asal Buleleng Gusti Arsaja. Nik Swasti banyak belajar seni gerong dari gurunya itu. Tiang kalau dari belajar gerong nih ke memang sangat berterima kasih sekali sama guru tiang yang pertama mengajarin tiang gerong nih ke Pak Gusti Ngurah saja peseng nih lagani sampun almarhum juga saking beleleng nggih nike yang memang tekniknya nike tidak mentok tradisi pisan karena memang teknik yang diberikan sareng Pak Gusti Ngurah saja nike ragane karena wau lepasan dari Jawi ngajarnya nih tekniknya teknik vokal Jawa. Nah duas nih tiang awal belajar gerong nih memang tekniknya teknik suaranya memang teknik suara vokal Jawa. Tamat yang ring STSI wisudanya tanggal 27 Januari 2001 ampun tes kenten langsung ditawarin dados penyiar bau berdiri Radio Genta nggih dados penyiar berbahasa Bali kenten riket yang pegang ring acara usada medar mekanti sampun kenten babad sareng Bapak almarhum Bapak Subandi nggih kenten sareng Pak Made Wijaya juga sampun almarhum nike melajah bahasa Balinya jadi dari deket yang banyak boleh pembelajaran, pengalaman, kenten akeh madue timpal, usen kenten karena tiang ini ngelamar ring STSI terus boleh akhirnya waktunya terbatas untuk ring radio karena malamnya juga tiang ikut ring wayang cemblong gitu. Kalau yang gerong-gerongan yang mungkin ada bau-bau ke Jawa kede ada ke diatonis kede karena untuk menarik kenten minat dari anak-anak muda mungkin biar karena lebih gampang diingat kenten lebih mudah dipelajari jadi anak-anak muda nih jelasnya tertarik untuk ternyata enak makin gerong gitu. Karena tiang wenten ring kelas wayang Jawa nike pakliran wayang Jawa kinten mata kuliahnya rike tiang ikut
membantu dosen mengajar. Jadi mahasiswa nika ngaden tiang dosen, padahal tiang petugas lab sebetulnya yang wese tiang ngajar kentene vokalne sarang megambel tiang. Nggih, dados pengerawitnya nepak gambelan pengenten mahasiswanya praktek tiang megambel sambil gerong ngenten. Nggih, dan kemarin nika juga yang memang tiang nikmati sekali kan ikut dados grup Kecapi Suling nika yang Jawa Barat. Sarang timpal-timpal rike sih nika. Benten peguyuban Banyumasan nika setiap tahun dia mengadakan ulang tahun ring Bali ngenten yang memang ada di Bali. Tiang dados ininya sindernya penyanyi memang beda dari Banyumas itu sami beda sebetulnya teknik olah vokalnya genten. Ibu tiange kalau yang nikah seniman ten singge nak juru kidung ring pura ampun tes genten berawal dari wenten sesuun sugret yang sesuunan kenten napi dane taksu sangyang nika sangyang dedari kalau megending nika asal ampun ningat yang gending sangyang dedari nika memang luar biasa nak bisa ngetel ya peninggal tiang nika dari sana tiang nene juru kidongnya tiang sarang penyelisip mereka sarang emek tiang dados nih karena dari sana awalnya ternyata tapi dan seni tarik suara nike enak gitu nike yang berawal dari nike yang makari SD nike sebilang juru kidong sangyang melinge sarang buat yang mulai mereka karena dari mendengar mantan ternyata enak gitu makanya memang lagu-lagu sangyang nika memang benar-benar luar biasa ininya. Belakangan Nik Swasti sering mengkolaborasi dengan sang suami, Wayan Bagiade dalam menata garapan seni. Nik Swasti sebagai penata gerong sedangkan sang suami menata tabuhnya. Kolaborasi ini menghasilkan garapan seni nan apik. Suami tiang penata ini dia Bu di Indonesia kadang ada kalanya kita kontras gitu kan Pak itu yang di sini kayaknya dia nam kan pokoknya coba tiang dagingin Rika terus kalau dia punya karena yang ngarian gending nika biasanya tiang setelah dinyanyikan oleh penyanyi tiang di sininya kurang begini tiang kenten neng kede kenten jadi kita tendados kaku kenten karena sama-sama mencari enak tiang enak bawakan lagu anak-anaknya enak juga bawakan lagu tiang menikmati selain kita jadi penata nika kan kita juga sebagai penikmat. Jadi enak tiangnya durung tentu orang lain bilang enak bagus gitu. Demikian strategisnya kehadiran seni gerong dalam karawitan. Nik Swasti berharap seni ini makin diminati generasi mendatang. Terlebih ia melihat potensi itu sudah banyak muncul di kalangan anak-anak dan remaja putri. Kedepan potensi itu tinggal diasah lebih maksimal. Subrata dan Indrawan, Bali TV.